Oke, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan transportasi dengan menggunakan aplikasi KM for Windows ya. Untuk yang linear programming bisa dilihat di video satunya ya. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan di linear programming, pada dasarnya di KM for Windows itu di bagian atas ini ada menu, kemudian yang paling penting di sini adalah bagian modul. Jadi berkaitan dengan teknik-teknik optimasi ini ada di modul-modul yang ada di sebelah kiri. Nah, yang kita bahas itu linear programming, itu ada di video yang lain. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah transportasi. Nah, di sebelah kiri ini adalah ada satu persoalan transportasi yang akan diselesaikan dengan menggunakan software. Intinya di sini ada istilahnya tuh from to ya. Jadi ada sumber, ada source, ada destination. Nah, di sini source-nya itu dari DEF, kemudian destination-nya dari ABC. Ya. Nah, masing-masing kapasitas dari pabrik DEF ini ada di sebelah kanan. Jadi masing-masing kapasitasnya D itu 100, kemudian E itu 300, F 300. Untuk yang warehouse-nya, ini destination-nya atau tujuannya itu ABC, A itu 300, B itu 200, C itu 200. Dan di sini ini sel-sel yang kosong ini adalah keputusan, variabel keputusan, artinya sesuatu yang ingin kita cari jawabannya. Jadi yang ingin kita cari jawabannya di sini adalah berapa yang harus dikirim dari sumber ke tujuan ya, untuk masing-masing ini. Ada 9 sel ini yang targetnya adalah seminimal mungkin total biaya. Ya, seminimal mungkin total biaya. Nah, kalau kita lihat dari D ke A di sini artinya kita harus mengirim berapa di sini. Ya, cost-nya ada 5, ya $5 per unit. Nah, ini yang akan kita coba selesaikan dengan aplikasi. Nah, caranya adalah kita klik modul transportasi di sini. Ya, kemudian akan muncul di sini form dialognya untuk mengisi input format untuk inputannya. Nah, di sini title-nya bebas, bisa diisi apa saja. Nah, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah jumlah source dengan jumlah destination dan objektifnya, apakah maksimasi atau minimasi. Di kasus kita seperti yang barusan saya jelaskan, ada 3 sumber ya, DEF, kemudian ada 3 destination ABC. Ya, berarti di sini harus kita ganti. Jadi gantinya tinggal klik tanda panah atas bawah di sini. Atau kita bisa edit seperti ini di blok kemudian diedit ya. Nah, di sini tinggal kita klik. Ini sumbernya 3, kemudian destination-nya 3. Objektifnya di sini default-nya adalah minimasi. Kalau misalnya persoalannya adalah persoalan maksimasi, tinggal diganti saja ke maksimasi. Oke. Jadi 3 source, 3 destination, kemudian objektifnya adalah minimasi. Nah, row name sama column name ini bisa defaultnya source 1, source 2 sama destination 1, destination 2 ini bisa diganti nanti ya. Jadi sementara kita abaikan saja. Yang penting adalah diisi jumlah sumber, jumlah tujuan, kemudian objektifnya. Nah, kalau 3 ini sudah diisi, kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa edit sumbernya. Tadi dikatakan dari DEF, kita tinggal ketik aja D. Ya, ini Anda pakai tanda panah atas bawah atau kiri kanan, E, kemudian F. Ya. Nah, yang di atas ini kita bisa ganti A, B, C. Ya. Jadi persoalan kita adalah sumbernya DEF, destinasinya adalah ABC. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Di soal ini ada 5, 4, 3, 3. Di sini 100, kemudian 8, 4, 3, 300, kemudian 9, 7, 5, 300. Nah, di sini 300, 200, 200. Nah, ini sudah selesai terisi. Ya, jadi ini adalah cost-nya yang di tengah ini, yang di sebelah kanan ini kapasitas dari supply-nya. Yang di bawah ini kapasitas dari demand-nya atau permintaannya ya. Jumlah permintaannya. Nah, kalau ini sudah kita isi di sini di sebelah kanan
ya, sebagian atasnya ini ada starting method. Nah, starting methodnya tergantung kita mau mulai dari mana. Di beberapa yang sudah dibahas di materi, ini ada yang northwest corner sama Vogel. Ada lagi yang teknik lain adalah minimum cost, ya. Tapi kalau kita sebetulnya bisa dibantu oleh software untuk memilihkan yang terbaik starting methodnya. Jadi kita pilih saja any starting method. Nah, kalau sudah kita isi, kita tinggal klik solve, ya. Jadi kita klik solve di sini, kita akan dapatkan hasil. Nah, di sini ada beberapa informasi 1 sampai 6. Nah, sementara kita lihat dulu. Yang pertama ini adalah transportation result. Di transportation result ini kita bisa lihat bahwa alokasi dari setiap sumber ke setiap tujuan, ya. Dari D ke A kita kirim 100, D ke B, D ke C tidak ada pengiriman, dari E ke A tidak ada pengiriman, ada lagi dari E ke B 200, dari E ke C 100, dari F ke A 200, kemudian dari F ke C 100. Dengan total cost 3.900, ya. Ya, total cost-nya 3.900. Nah, inilah hasil alokasi, ya, yang optimal untuk kasus eksekutif furnitur ini, ya. Seperti ini. Nah, di sini selain informasi dari pengirimannya ada beberapa informasi lain. Pertama adalah marginal cost, misalnya di sini. Marginal cost ini sebetulnya ini biasanya digunakan di perhitungan untuk menentukan solusi optimal. Jadi sebetulnya setiap kita satu iterasi mengisi satu tabel, kita akan cek, ya. Jadi terisi satu tabel, ya, satu tabel transport seperti ini yang di sebelah kiri terisi semua. Nah, kita akan cek ini optimal atau tidak. Kalau optimal berarti ini solusinya. Kalau belum optimal kita perbaiki lagi, ya. Kita perbaiki lagi. Demikian seterusnya. Nah, ukuran dari perbaikannya di sini itu kita menghitung namanya improvement index. Kalau di sini disebut marginal cost, di perhitungan manualnya disebut improvement index. Artinya kalau improvement indexnya positif, maka solusinya optimal. Nah, di sini digambarkan improvement indexnya dalam bentuk marginal cost di sel-sel yang kosong. Artinya apa? Kita akan mengecek kalau kita pindahkan alokasinya dari yang terisi ini sekarang ke pilihan lain yang kosong, ya, di sini kita mengisi di sini artinya kita memindahkan pengirimannya dari D ke A ke tempat yang lain, ya, harusnya kemana gitu, ya. Nah, ini pilihan-pilihannya di sini bisa D ke B atau D ke C atau E ke A atau F ke B. Nah, selama di sininya negatif nilai marginal cost-nya, maka akan ada kemungkinan kalau kita pindahkan ke situ itu cost-nya akan berkurang. Nah, ini di kondisi terakhir nilai marginal cost-nya sudah positif, ya, sudah positif. Artinya kalau positif seperti ini 2, 2, 1, 1 menggambarkan kalau kita pindahkan pengirimannya ke sini, ya, ke yang kita hitung marginal cost-nya, maka justru cost-nya, total cost-nya akan bertambah, bukan berkurang. Nah, artinya kondisi yang sekarang sudah dihitung, ya, yang ada di transportation result ini adalah yang optimal. Ini sudah yang paling baik. Ya, ini hanya menunjukkan dari improvement index-nya saja. Kemudian di final solution table ini sama menggambarkan tadi yang cost-nya. Nah, yang merah-merah ini itu menggambarkan bahwa di sel-sel yang ini justru akan lebih mahal cost-nya. Ya. Nah, kemudian ini adalah iterasi. Nah, iterasi mungkin tidak terlalu terlihat penggambarannya kalau di transport, berbeda dengan di linear programming, kita bisa baca, ya, hasilnya. Nah, kemudian shipment with cost. Nah, ini menggambarkan berapa unit yang harus dikirim dari sumber ke tujuan dan berapa total cost-nya untuk setiap pengiriman. Contohnya dari D ke A yang dikirim 100 unit dengan total cost 100 kali 5. Karena cost-nya adalah 5 dari D ke A. Berarti 500 biaya pengiriman dari D ke A dan selanjutnya. Ya, kita bisa baca. Dan terakhir di sini adalah shipping list. Biasanya kalau kita melakukan pengiriman ada kayak faktur pengiriman barang, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa tergambar di sini. Ya, dari D ke A, jumlah pengirimannya 100, biaya per unitnya 5, totalnya adalah 500 dan selanjutnya. Nah, ini kalau di transport tidak terlalu banyak informasi yang kita bisa dapat, berbeda dengan di linear programming, tapi setidaknya menyelesaikan persoalan
distribusi dengan menggunakan metode transportasi itu jauh lebih cepat ketimbang kita gunakan metode linear programming, ya. Nah itu mungkin yang bisa jelaskan untuk tutorialnya. Silahkan dicoba untuk case yang lain. Ya demikian dari saya. Terima kasih.